Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak pernah kita jenuh dan jemu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang paling besar adalah ketika kita diberikan hidayah sehingga akhirnya tumbuhlah iman dan ketakwaan di dalam hati kita. Maka dengan momentum kemarin bulan Dzulhijjah ya, banyak yang melaksanakan ibadah haji. Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, wa tazawwadu fa inna khairuz zati taqwa. Maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan tanpa pernah kita minta, Allah menghendaki kita mendapatkan hidayah iman Islam sehingga akhirnya secara otomatis muncul ketakwaan dalam sanubari kita. Sehingga kalau kita ini diberikan oleh Allah ketakwaan, maka sesungguhnya kita juga diberikan oleh Allah bekal untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Baiklah ma'asyiral muslimin, senyampang kita masih berada di bulan Muharram. Ayat yang sering dibahas itu adalah surat At-Taubah ayat 36, inna iddadahish syuhuri indallahi atsara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusihim. Dalam setahun Allah menetapkan bilangan bulan itu 12 bulan ya. Minha arba'atun hurum, 4 bulan di antaranya adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya Rajab. Tetapi pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan menitik beratkan pembahasan kita pada satu penggalan ayat ketika Allah mengatakan fala tadzlimu fihina anfusihim, dan janganlah kalian berbuat kezaliman terutama di bulan-bulan mulia. Salah satu sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi yaitu Ibnu Abbas, kemudian pendapatnya diikuti oleh para ulama mufassirin, para ahli tafsir Quran, mengatakan kalau di bulan yang dimuliakan atau bulan yang diharamkan oleh Allah, pahala ibadah itu dilipat gandakan. Jadi kalau kita saat ini di bulan Muharram beribadah sholat subuh ya, secara redaksi hadis itu dapat 27 derajat. Maka ketika kita sholat berjamaah, sholat subuh di bulan Muharram akan dilipat gandakan pahalanya melebihi itu. Tentu hitungannya hanya Allah yang tahu. Tetapi sebaliknya, kalau berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu sanksinya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya itu tidak suka dengan kezaliman. Makanya Allah melarang janganlah kalian berbuat zalim. Sampai-sampai Allah ini pernah menyampaikan dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah redaksi Allah berbicara tetapi Rasulullah yang menyampaikan. Jadi cara masuknya itu menurut katanya guru saya, Allah berbicara dalam benaknya Nabi Muhammad sehingga akhirnya Rasul mengatakan sesungguhnya Allah bersabda. Tetapi kalau Allah berbicara melewati Al-Quran, itu namanya wahyu dan harus melewati perantara malaikat Jibril. Makanya kadang-kadang
di dalam hadis itu kan ada macam-macam ya. Kalau hadis itu kan secara periwayatan itu ada yang marfu ya, ada yang mauquf. Kalau marfu itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, itu redaksinya langsung. Kalau mauquf itu kalimat tidak langsung. Saya mendengar kemarin Pak Fauzi pernah cerita. Nah, itu berarti kalimat tidak langsung. Nah, kalau hadis qudsi, maka yang berfirman di sini adalah Allah, tetapi disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku ini mengharamkan kezaliman baik untuk diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, dan janganlah kalian itu saling menzalimi. Dan perbuatan zalim ini dijadikan oleh Allah sebagai perbuatan yang sangat yang sangat mengundang murkanya Allah, sampai-sampai pelaku kezaliman itu dapat double. Pertama, di akhirat nanti dia dapat sanksi dari perbuatan dosa itu, dan kedua di dunia pun juga dapat. Bahkan balasan bagi orang yang berbuat dua dosa ini itu seperti hutang, pasti akan dibayar sebelum orang itu meninggal. Apa dua dosa itu? Babani maftuhani mu'ajjalani ukubatuhumma fi dunia wal akhirah. Ada dua dosa yang akan Allah segerakan balasannya di dunia, dan nanti juga di akhirat dapat balasan. Yaitu yang pertama, durhaka kepada orang tua dan zalim kepada orang lain. Nah, untuk memahami bagaimana kezaliman itu begitu besar sanksinya di hadapan Allah, tentu kita harus melengkapi dengan kisah-kisah ya. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kemarin waktu khutbah Jumat saya menyampaikan kisahnya seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk dia ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab karena menikahi adiknya bernama Fatimah, Said bin Zaid, yaitu menjadi orang yang terzalimi ya. Kemudian ada beberapa kisah yang lain disampaikan dalam kitabnya Imam Az-Zahabi, dalam kitabnya berjudul Al-Kabair, tentang seseorang ajudan raja yang merebut paksa ikan yang ditangkap oleh nelayan, sehingga akhirnya apa? Gara-gara makan ikan itu tangannya infeksi sehingga harus diamputasi. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini saya akan menambahkan kisah yang lain. Dahulu di zaman kerajaan Abbasiyah, waktu itu rajanya dijabat oleh Harun ar-Rasyid. Ada seorang yang dulu pernah diberikan kepercayaan, entah itu diberikan jabatan atau apa. Dia bernama Khalid bin Abdillah. Uniknya, Khalid bin Abdillah ini dipenjara bersama anaknya. Lalu kemudian di dalam penjara itu tidak hanya dipenjara, kaki dan tangannya juga dikerangkeng. Mungkin karena saking zalimnya dulu perbuatannya. Sang anak pun lalu berbicara kepada ayahnya, "Wahai ayahku, dulu kita ini mulia, dulu kita punya kekuasaan, tapi sekarang kenapa kita kok menjadi terhina?" Makanya lalu ayahnya mengatakan gini, "Wahai anakku, ketahuilah bisa jadi apa yang kita rasakan sekarang ini adalah buah dari doa-doa orang-orang yang pernah kita zalimi." Jadi memang orang yang berlaku zalim itu Pak, kalau jenengan amati ya, ketika mampu menzalimi orang, di dalam hatinya itu pasti muncul apa? Kepuasan ya. Seperti yang kasus di Bandung kemarin, seorang pelaku kekerasan terhadap pacarnya disekap selama 3 tahun di tempat kos yang bernama Taufik ya. Dia itu melakukan kekerasan pada pacarnya sampai digunting bibirnya, dilukai ya, sampai terjadi infeksi di kepalanya karena banyak luka. Nah, dia itu merasakan kepuasan di situ. Nah, orang-orang seperti ini itu bisa dikategorikan menyandang gejala gangguan jiwa, Pak. Karena secara naluri manusia itu kan tidak tega melakukan itu. Tetapi ketika dia bisa menikmati kekejaman penyiksaan kepada orang lain, nah, maka dia berlaku zalim di situ.
Nah, bagi pelaku orang yang dizalimi, dia nggak tenang hidupnya, tidurnya nggak enak, susah ya, sering trauma ya. Terus kemudian hidupnya nggak tenang ya. Tapi bagi orang yang berlaku zalim, setelah dia melakukan kezaliman, dia merasa puas, dia melupakan perbuatan itu, dia tidurnya enak, makan hidup gembira ya. Makanya kemarin yang sempat mencuat di media sosial kasusnya Dokter Ica, salah seorang dokter yang jaga di UGD, waktu itu menerima pasien yang digigit ular, seorang anak usia 20 tahun. Sudah berusaha menangani dengan baik sesuai prosedural, sempat telepon Dokter Tri Maharani. Kebetulan Dokter Tri Maharani itu satu-satunya di Indonesia yang pakar toksikologi. Alhamdulillah saya sempat pernah kenalan sama beliau waktu dulu di Saiful Anwar Malang. Sempat jaga bareng, sempat ngobrol. Memang orangnya aktif, orangnya cerdas, dan memang mobilitasnya tinggi. Sampai mengambil jurusan spesialis yang ada di Indonesia satu-satunya, yaitu spesialis emergency medicine ya. Khusus bidang emergency. Nah, kembali ke Dokter Ica tadi. Dokter Ica tadi itu meninggal karena apa? Depresi, Pak. Karena ketika dia menangani pasien yang digigit ular itu, dia sudah menerapkan SOP, tapi keluarga menunjukkan identitasnya sebagai seorang pejabat, ngatur-ngatur. Seorang dokter diatur bagaimana cara menangani pasien, harus dipaksa, dikasih anti bisa ular, dikasih venom, dikasih penawar dan sebagainya. Tapi Dokter Ica atas petunjuk Dokter Tri Maharani yang ahli toksikologi menolak itu. Cukup dilakukan observasi, Pak, diimobilisasi, area yang digigit ular jangan digerakkan selama 24 jam. Tujuannya supaya tidak merangsang gerakan gerakan kelenjar getah bening yang menyebabkan racun itu menyebarkan, karena kelenjar getah beningnya itu kan aktif di situ, harus diimobilisasi. Nah, setelah dilakukan demikian, keluarganya marah-marah sampai ngancam-ngancam. Akhirnya Dokter Ica ini takut, Pak, sampai kepikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa akhirnya drop. Setelah ngedrop akhirnya apa? Muncul dalam istilah medis itu namanya malaise. Jadi, kalau jenengan punya Google cuma ditanya, malaise itu orang-orang yang jatuh dalam keadaan frustrasi, depresi, sehingga tidak punya semangat hidup ya. Namanya orang kalau sudah tidak punya semangat hidup, akhirnya seperti Dokter Ica akhirnya meninggal dunia. Bayangkan, Pak. Jadi orang yang dizalimi itu nggak enak, Pak. Nggak bisa tidur, hatinya nggak tenang dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan jika orang itu kafir, kalau dia dizalimi, Allah pasti akan membalas perbuatan orang-orang yang telah zalim kepada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kadang-kadang kita itu tidak pernah nyadar kalau pernah berbuat salah pada orang lain. Makanya kita itu harus banyak-banyak introspeksi, dan kalau menyadari tanpa sengaja kita berbuat dosa dan kesalahan pada orang lain, cepat-cepatlah kita minta maaf atas perbuatan itu. Baik, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kita kembali beralih kepada kisahnya sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang sahabat yang disebutkan dalam satu redaksi hadis. Utsman bin Affan ini meninggal dengan cara dibunuh dengan sangat keji, dengan sangat kejam dan zalim. Bagaimana tidak zalim? Ketika dia membaca Al-Quran di rumahnya bersama istrinya, rumahnya dikepung. Setelah dihitung itu mungkin ada 1 batalion, mungkin ada sekitar 600 orang prajurit ya, mengepung Utsman. Lalu kemudian Utsman pun dikeroyok sendirian tanpa membawa apapun. Dia dikeroyok ya. Orang-orang itu ada yang menginjak-injak badannya, ada yang menendang-nendang kepalanya, ada yang menancap-nancapkan pedangnya ya.
Ada yang sampai pokoknya 600 orang itu mengoyak-ngoyak Utsman bin Affan sehingga mati dalam keadaan sadis. Kenapa kok Utsman dibunuh? Gara-gara ada provokasi dari seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang ingin mencoba memberontak. Dia memprovokasi. Ketika berita kematian Utsman bin Affan ini menyebar, terdengar di telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai sahabatnya merasa sedih. Dan lalu sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah agar orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan ini diberikan balasan yang setimpal. Jadi kalau Utsman ini mati dibunuh, maka orang-orang yang membunuh Utsman mereka juga matinya terbunuh. Jadi perlu diketahui Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu seorang sahabat yang diberikan karunia keistimewaan oleh Allah. Kalau berdoa, doanya itu mustajab. Karena dia pernah didoakan oleh Rasulullah agar kalau berdoa itu mustajab. Makanya rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu kalau bukan jam-jam sibuk itu ramai, Pak. Datang orang minta barokah, minta didoakan. Ya. Tentunya didoakan sebagai perantara minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperbolehkan. Suatu ketika diceritakan Utsman itu pernah Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah dizalimi sama seseorang. Dia berdoa, Pak. Ketika mengangkat tangannya belum selesai diturunkan gini, baru selesai berdoa, tangannya belum turun gini, Allah sudah mengabulkan doanya. Nah, kembali kepada kisahnya Utsman bin Affan ini, hampir seluruh pasukan yang berjumlah 600 orang itu, mereka semuanya mati terbunuh, mengalami kecelakaan, dan mereka mati dalam sebuah peperangan di daerah Basrah yang dipimpin oleh Tulha, ya, seorang sahabatnya bernama Tulha bin Zubair. Dan semuanya yang pernah ikut dalam andil pembunuhan Utsman bin Affan tanpa terkecuali semuanya terbunuh. Ini buah dari perbuatan dari doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah tidak pernah lalai dengan orang-orang yang menjadi korban kezaliman orang lain. Kemudian di kisah yang lain, Pak, beberapa ulama itu pernah mencatat kisah seorang wanita yang tua, yang renta. Dia itu punya gubuk, rumah gubuk di sebuah pegunungan, ya. Kebetulan dia juga punya kebun di situ. Nah, kebetulan juga view-nya bagus, Pak. Jadi mungkin kalau kita di Mojokerto ini, yang daerah yang view-nya bagus itu Terawas, Pajat gitu, Pak. Lalu kemudian suatu ketika ada seorang raja yang lewat situ. Begitu melihat alam sekitarnya kok bagus, pemandangannya indah, akhirnya sang raja itu memerintahkan anak buahnya untuk bikin istana di situ. Akhirnya mereka bergerak cepat, dibangunlah istana itu, sehingga akhirnya singkat cerita istana itu sudah selesai dibangun. Begitu sang raja melihat istananya begitu megah, dia masuk ke dalam istana. Lalu kemudian dia kaget, di depan istana itu ada sebuah rumah gubuk yang menghalangi pandangannya melihat view pemandangan yang bagus itu. Bertanya, rumahnya siapa itu? Itu rumahnya wanita tua renta, Pak. Rumahnya kalau bisa digusur aja, ratakan dengan tanah. Akhirnya seluruh prajurit itu menuruti perintahnya sang raja, meluluh lantakkan rumah itu rata jadi tanah. Begitu si wanita tua ini pulang di sore harinya, betapa kagetnya. Dia tidak mendapati rumahnya, ya. Lalu dia bertanya kepada para prajurit, "Kemana gubukku ini, rumahku? Kenapa kamu robohkan? Ini adalah milikku."
Lalu salah satu prajurit itu mengatakan, ini perintah raja, karena rumahmu menghalangi pemandangan yang indah, melihat view yang bagus ini. Lalu kemudian wanita tua itu pun menangis. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ana kuntu ghaiba fa aina kunta ya rabbal alamin. Ya Allah, tadi aku berangkat meninggalkan tempat ini, gubukku itu masih ada ya Allah. Sedangkan kamu sekarang kemana ya Allah? Di mana kamu melihat kezaliman ini ya Allah? Wanita itu meronta-ronta, menangis. Lalu kemudian jawaban dari doa itu adalah Allah membuat sebuah gempa ya di dalam istana itu, sehingga akhirnya bangunan gempa itu pun hancur dan seluruh manusia yang menghuni istana itu beserta prajuritnya semuanya mati. Jadi inilah bahaya kezaliman, Pak. Kalau untuk masalah pembalasan kezaliman itu Allah tidak pernah menunda ya. Karena sesungguhnya pada dasarnya Allah itu membenci kezaliman. Makanya ini memberikan pelajaran, jangan pernah kita itu seenaknya mengambil harta milik yang bukan milik kita. Kadang-kadang mungkin caranya apa? Mungkin korupsi, atau mungkin kita menimbang timbangan dengan curang, atau mengurangi takaran ya, yang pokoknya macam-macam lah. Atau mungkin menipu pembeli ketika berjualan, yang mengatakan kualitas barangnya bagus dan sebagainya. Kemarin yang viral di mana? Di Magetan itu apa? Telaga Sarangan, Pak ya. Itu kan banyak orang jualan brem ya. Begitu dibuka, bungkusnya itu kan panjangnya segini. Begitu diviralkan kemarin, dibuka ternyata apa? Cuma isinya satu potong brem. Ya, itu termasuk penipuan itu ya. Pembelinya mengatakan ini bremnya kualitas bagus dan sebagainya, ternyata dibuka cuma satu iris saja dibungkus kertas ya. Tentu sebagai pembeli akan kecewa. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasannya Nabi pernah bersabda, man akhoda awalan nas wa fi riwayatin man iktata'a malam ri'im muslim bi ghairi haqqin laki Allah wa huwa alihi ghadban. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan harta itu bukan hak miliknya, maka nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan murka kepadanya. Jadi kalau Allah sudah murka kepada kita, siapa yang sanggup menolong kita, Pak? Makanya kezaliman itu menyulut kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini Allah murka, apa yang terjadi, Pak? Langit, bumi pecah, runtuhnya bintang-bintang, kemudian lautan bisa meluap ke daratan menjadi tsunami, dan bumi ini berguncang mengeluarkan segala isinya ya. Lalu kalau misalnya Allah nanti marah kepada kita, murka kepada kita di hari kiamat, di hari akhirat, lalu bagaimana? Siapa yang bisa menolong kita? Maka disebutkan orang yang zalim itu akan dijauhkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat surat Hud ayat 18 ya, surat Hud ini surat ke-11, di ayat ke-18 itu ayatnya ini panjang, Pak. Di ujungnya di situ Allah berfirman, ala la'natullah ala zalimin, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu akan dijauhkan dari kasih sayangnya Allah dan didekatkan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ini tidak pernah lalai dengan orang-orang yang zalim. Makanya di dalam surat Ibrahim ayat 42 Allah mengatakan, berfirman, wala tahsabanallaha ghafilan amma yamaluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mereka akan terbelalak, yaitu pada hari akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin, pembahasan kita bagaimana tentang bahayanya kezaliman itu, Pak. Makanya sudah kita sampaikan kisah-kisahnya.
untuk memperkuat agar kezaliman itu jangan pernah kita lakukan kepada diri kita, jangan sampai kezaliman itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kezaliman itu kita lakukan kepada sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.